Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan di S3 Ilmu Pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Pak Dr. Nyomantika. Jadi saya mulai saja dengan poin yang pertama. Konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekadar hasil akhir. Menurut Plato, jadi prinsipnya adalah pendidikan itu merupakan sarana untuk mencapai keadilan individu dan sosial, di mana setiap individu mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Nah, tujuan pendidikan menurut Plato ini adalah membebaskan dan memperbaharui manusia untuk menjadi yang terbaik dan membantu memahami peran mereka dalam masyarakat. Nah, pendidikan ideal menurut beliau adalah didasarkan pada idealisme pengetahuan sejati, ditemukan melalui introspeksi dan penalaran dialektis. Nah, penerapan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar mencintai kebenaran. Jadi, pendidikan dapat berfokus pada hal-hal untuk mencari kebenaran melalui penalaran, pengembangan karakter, dan kebajikan. Kemudian kita lihat secara umum adalah fokus pada proses, bukan hasil, dan kurikulum terbuka dan holistik. Lanjut poin kedua, analisis pandangan Aristoteles tentang pronesis dan kebijaksanaan praktis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah di Indonesia saat ini. Nah, jadi Aristoteles itu menekankan pada pendidikan moral tidak hanya dibangun melalui teori, tetapi melalui kebiasaan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurutnya, karakter baik terbentuk melalui tindakan yang diulang sehingga menjadi kebiasaan yang mencerminkan kebajikan. Nah, konsep ini dikenal sebagai arete yang dikembangkan melalui latihan, disiplin, dan keteladanan dari lingkungan. Moralitas bukan hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang konsisten hingga menjadi bagian dari diri siswa itu sendiri. Lanjut poin yang ketiga, filsafat klasik Timur seperti Konfusianisme menekankan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia berbudi luhur, sehingga program Merdeka Belajar mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Tinjauan nilai-nilai pendidikan Konfusianisme relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Kalau kita lihat filsafat klasik Timur, khususnya Konfusianisme menekankan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang berbudi luhur. Nah, pandangan ini adalah keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari pengetahuan, tetapi dari karakter moral. Pendidikan harus melatih kebiasaan baik, menghormati guru, berdisiplin, serta ikut menjaga harmoni dalam lingkungan. Nah, nilai-nilai ini menempatkan moralitas dan etika sebagai fondasi utama perkembangan manusia. Saya lanjut dengan poin yang keempat. Pendekatan rasionalisme Descartes dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. René Descartes menekankan pentingnya rasionalisme melalui prinsip cogito ergo sum. Nah, ia menegaskan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan dasar pengetahuan yang valid. Pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan hafalan, tetapi
mendorong siswa untuk memahami, menganalisis, dan meragukan informasi sebelum menerimanya. Nah, dengan cara ini siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks banyak siswa Indonesia yang hanya belajar dengan menghafal, pendekatan Descartes inilah yang akan menjadi solusi penting. Kurikulum Merdeka sudah mendorong critical thinking melalui pembelajaran berbasis proyek, penalaran, dan diskusi. Nah, dengan menerapkan prinsip Descartes, guru harus mengarahkan siswa untuk bertanya, menguji argumen, dan menemukan kebenaran melalui logika, bukan sekedar mengingat materi saja. Poin yang kelima, konsep tabula rasa dari John Locke mempengaruhi pendekatan pendidikan yang berpusat pada pengalaman dan eksplorasi siswa. John Locke memandang manusia sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang dibentuk oleh pengalaman. Nah, baginya pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang nyata dan pembelajaran yang aktif. Jadi pendidikan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih, mengeksplorasi, dan memperoleh pengalaman langsung. Nah, dalam pendidikan Indonesia, konsep ini relevan dengan pendidikan student-centered learning. Jadi pada kurikulum yang merdeka, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru sebagai fasilitator yang memberikan ruang eksplorasi bagi siswa. Pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, dan kegiatan kontekstual mencerminkan ide John Locke bahwa siswa berkembang dari pengalaman yang nyata. Poin yang keenam, kritik Jean-Jacques Rousseau terhadap sistem pendidikan yang menekankan pada pendekatan yang sesuai menurut untuk perkembangan anak. Jean-Jacques Rousseau melalui bukunya Emile ini menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan keadaan alam dan perkembangan anak. Ia mengkritik sistem pendidikan yang terlalu menekan anak dengan mematikan rasa ingin tahu serta potensi alami mereka. Sehingga Rousseau ini mengharapkan anak belajar paling efektif ketika diberi kebebasan mengeksplorasi lingkungan dan bertumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, tekanan akademik tinggi menyebabkan siswa stres atau kehilangan minat belajar. Jadi prinsip Rousseau sangat relevan di sini. Nah, kurikulum merdeka yang memberikan ruang pada pembelajaran berbasis proyek, kreativitas, dan pengembangan minat bakat ini merupakan langkah yang sejalan dengan gagasan dari Rousseau. Poin yang ketujuh, Paulo Freire menolak model pendidikan pasif dan pendidikan seharusnya membentuk peserta didik agar mampu berpikir kritis dan berdialog. Paulo Freire menentang banking education yang merupakan sistem pendidikan yang menjadikan siswa sebagai wadah pasif yang hanya menerima dan menyimpan informasi dari guru. Dan kemudian menurut Freire, pendidikan seharusnya membentuk peserta didik sebagai subjek aktif yang mampu berpikir kritis, berdialog, dan menciptakan makna dari pembelajaran mereka. Banyak siswa yang masih terbiasa hanya mendengar, mencatat, dan menghafal tanpa diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, atau berpendapat. Nah, sehingga konsep pembebasan Freire dapat diterapkan melalui metode diskusi, kolaborasi, debat, problem-based learning, dan pembelajaran reflektif. Nah, dengan menciptakan ruang dialog dan kebiasaan berpikir kritis, sekolah dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga mampu memahami persoalan sosial, berpikir mandiri, serta berani menyuarakan pendapat untuk perubahan yang lebih baik. Poin yang ke-8, Michel Foucault mengkritik peran pendidikan sebagai alat pengawasan dan kontrol sosial dan dampaknya terhadap pola kepatuhan dan kebebasan berpikir siswa di sekolah.
Michael Foucault mengkritik pendidikan sebagai salah satu alat kekuasaan dan kontrol sosial. Jadi menurutnya sekolah bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sarana mendisiplinkan tubuh dan pikiran siswa agar sesuai dengan standar masyarakat. Sistem tata tertib, penilaian, dan hukuman di sekolah seringkali mendorong kepatuhan budak, bukan kebebasan berpikir. Nah, sebagai hasilnya, siswa terbiasa menjadi objek yang tunduk pada otoritas, bukan individu yang kritis dan mandiri. Nah, kritik Foucault tampak pada realitas sekolah yang kadang lebih menekankan ketaatan dibanding kreativitas. Sekolah bukan hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi ruang emansipasi untuk melahirkan siswa yang berdaya dan memiliki kesadaran independen. Poin yang ke-9, menurut Jürgen Habermas, komunikasi dua arah dan dialog rasional yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan penerapannya dapat menumbuhkan budaya demokrasi dan pemikiran kritis di lingkungan sekolah. Jürgen Habermas menekankan pada pentingnya komunikasi rasional, dialog dan tindakan komunikatif dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus membangun proses komunikasi dua arah, di mana siswa dan guru saling menghargai, bertukar ide, dan mencapai pemahaman bersama. Konsep Habermas sangat relevan, terutama pada pembelajaran yang masih bersifat satu arah. Diskusi kelas musyawarah siswa dan pembelajaran kolaboratif dapat menjadi sarana penerapan tindakan komunikatif. Nah, dengan mengharapkan prinsip ini, sekolah dapat mendorong budaya demokrasi, partisipasi aktif, serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam pembelajaran. Poin yang terakhir, yang ke-10 adalah filsafat postmodernisme memandang keberagaman dalam pendidikan dan langkah yang dapat dilakukan sekolah di Indonesia untuk menerapkan prinsip inklusivitas dan menghargai perbedaan budaya serta identitas siswa. Filsafat postmodernisme ini menolak kebenaran tunggal dan mendukung keberagaman perspektif serta realitas sosial yang pluralistik. Dalam pendidikan, pendekatan ini melihat bahwa setiap siswa datang dari berbagai macam latar budaya, keyakinan, dan pengalaman yang berbeda, sehingga satu model pendidikan tidak dapat dipaksakan bagi semua siswa. Pendidikan harus inklusif, menghargai pluralitas identitas, bahasa, dan cara berpikir, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan ekspresi diri siswa. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan identitas, konsep postmodernisme dapat memperkaya implementasi pendidikan multikultural dan inklusif. Sekolah perlu membuka ruang dialog antar budaya, menghargai bahasa daerah, serta memberikan ruang belajar yang toleran dan setara. Praktik seperti ini masukkan kearifan lokal dalam kurikulum, menyediakan fasilitas inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus, dan membangun lingkungan anti-diskriminasi merupakan cara menerapkan prinsip postmodernisme. Dan dengan demikian, pendidikan Indonesia tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter siswa yang menghargai keberagaman dan toleransi dalam kehidupan sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.